got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum semua. Perkenalkan, nama saya Nurianti Lubis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wirausaha dan impian. Nah, sebelum berbicara mengenai wirausaha, ada baiknya mahasiswa seperti kita diperkenalkan dan disadarkan tentang pentingnya dalam memiliki tujuan hidup atau impian. Hal ini sangat penting ditekankan di awal kuliah agar kita memiliki semangat untuk berprestasi dan bersungguh-sungguh meraih impiannya. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai impian menjadi wirausahawan. Apa sih itu impian? Impian akan mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang. Bahkan, impian dapat menjamin keberhasilan seseorang karena senantiasa menjadi sumber motivasi hingga mencapai tujuan atau menggapai tujuan selanjutnya. Dorongan dari motivasi itulah yang akan menggerakkan tubuh kita dan mengatur strategi yang harus ditempuh. Misalnya bagaimana mencari informasi dan menjalin komunikasi maupun bekerja sama dengan orang lain. Di sini kita bakal spill dikit-dikit mengenai tips mencapai impian menjadi wirausahawan. Nah, yang pertama, tentukan visi dan misi. Tentukan apa yang ingin Anda capai sebagai wirausahawan. Buatlah visi dan misi yang jelas untuk membantu Anda tetap fokus. 2. Identifikasi kekuatan dan kelemahan Anda sebagai wirausahawan. Ketiga, buatlah rencana bisnis dan komprehensif untuk membantu Anda mencapai tujuan Anda. 4. Cari sumber dana untuk membiayai bisnis Anda. Nah, itu pasti dong, dana. 5. Buatlah tim yang kuat untuk membantu Anda menjalankan bisnis. 6. Jangan takut gagal. Nah, ini sering banget. Belum mulai tapi udah takut gagal. 7. Teruslah belajar dan meningkatkan pengetahuan Anda tentang bisnis dan industri Anda. Selanjutnya kita akan membahas impian harus smart. Sukses itu bukanlah sebuah kebetulan, namun sukses adalah by design. Oleh karena itu, impian yang kita buat harus smart atau cerdas. Apakah impian yang smart itu? Apa ya? Impian smart atau impian yang smart itu adalah impian yang pertama spesifik, artinya Anda harus jelas mengenai apa yang Anda inginkan. Dengan demikian, Anda akan lebih mudah dalam membuat perencanaan. 2. Impian haruslah terukur. Ketiga, achievable, artinya impian Anda harus dapat Anda raih. 4. Realistis, artinya impian Anda harus masuk akal dong ya. Masuk akal ini biasanya dikaitkan dengan kemampuan ketersediaan sumber daya yang kamu miliki. 5. Yang terakhir, impian haruslah memiliki garis waktu jelas. Garis waktu yang jelas kapan impian tersebut ingin Anda raih. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai pengertian entrepreneur wirausaha. Dalam definisi mengenai entrepreneur atau wirausaha tersebut ditekankan bahwa wirausaha adalah orang yang melihat adanya peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Sedangkan proses kewirausahaan adalah meliputi semua kegiatan, fungsi, dan tindakan untuk mengejar dan memanfaatkan peluang dengan menciptakan suatu organisasi ataupun kelompok ya, organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas pendapat para pakar mengenai kewirausahaan. Menurut Dan Stanhope dan John, wirausaha adalah orang yang mengorganisir
mengelola, dan berani mengambil resiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang berusaha. Nah, buat anak-anak muda tuh, ayo berani mengelola dan menanggung resiko agar bisa maju. Selanjutnya, kita akan membahas keuntungan dan kerugian wirausaha. Apa aja sih keuntungan dan kerugiannya? Nah, di sini saya akan kasih tahu keuntungan. Salah satu keuntungan dari wirausaha itu adalah otonomi. Otonomi itu pengelolaan yang bebas dan tidak terkait. Selanjutnya, tantangan awal atau peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Baik, yang ketiga, kontrol finansial atau pengawasan keuangan. Ya harus dikontrol dong. Selanjutnya, kita tadi apa sih? Kerugian kewirausahaan yang saya ketahui ya, salah satunya pengorbanan personal wirausaha harus bekerja dengan waktu yang lama dan sibuk. Jadi, harus rela mengorbankan waktunya ya. 2. Beban tanggung jawab. Nah, saat kita mengelola sesuatu dan kita memimpin, pasti kita akan dibebankan yang namanya dengan tanggung jawab. Nah, untuk itu kita harus siapkan mental juga dong. Ketiga, kecilnya keuntungan dan kemungkinan gagal seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Tadi, jangan takut gagal. Baik, di sini saya selanjutnya akan membahas langkah-langkah memulai wirausaha. Seorang mahasiswa ingin memulai wirausaha. 1. Pilihlah usaha yang Anda minati dan memiliki hasrat dan pengetahuan di dalamnya. 2. Perluas dan perbanyak jaringan bisnis dan pertemanan. Karena itu sangat membantu untuk usaha kamu ke depannya agar lebih maju. Ketiga, pilihlah keunikan dan nilai unggul dalam produk atau jasa dari usaha yang kamu kelola. 4. Jaga kredibilitas dan brand image atau nama baik. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memotivasi buat teman-teman sekalian, dan bila ada salah kata atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.